Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di video tutorial kali ini saya lagi mengerjakan sebuah kulkas Polytron lagi ya. Jadi untuk kulkas Polytron satu pintu ini tidak dingin teman-teman, tapi lampunya menyala. Mesin kompresor juga hidup katanya teman-teman ya. Jadi ini kita akan coba cek dan nanti bagaimana solusinya dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, jadi di sini udah saya nyalakan. Untuk kulkasnya ya, kita akan coba cek di sini. Oke. Ya, di sini untuk pengaturan suhu kita on kan supaya mesin kompresor hidup, teman-teman. Nanti setelah mesin kompresor hidup, ketika kita on kan seperti ini, baru kita selanjutnya kita akan coba cek di bagian evaporator ataupun di bagian freezer. Nah, di bagian evaporator di sini ada suara desis ya. Suara desis artinya suara sirkulasi freon teman-teman ya. Nah, di sini juga saya cek tidak ada kebocoran sama sekali karena di sini untuk kulkasnya ya tergolong masih cukup lumayan bagus teman-teman ya. Dan untuk yang punya juga perawatannya juga lumayan bersih, oke. Oke, jadi sekarang kita akan coba cek di bagian mesin kompresor teman-teman ya. Jadi kita akan coba cek di bagian mesin kompresor dan ini kita akan coba cek apakah ada freon atau tidak ya. Jadi untuk melihat freon kulkas ini masih ada, kita bisa cek ya di bagian filter, kita pegang. Kalau misalkan filter ini kalau normalnya kulkas itu hangat teman-teman ataupun panas ya, artinya sirkulasi berjalan dengan sempurna ataupun berjalan dengan lancar teman-teman ya. Kemudian di bagian bodi kulkas misalkan terasa panas itu normal aja, tapi kalau misalkan dingin otomatis kulkas nggak bakalan bisa dingin teman-teman. Jadi di sini sudah pasti untuk freon ini habis teman-teman ya. Jadi permasalahannya itu ada kebocoran freon di bagian kondensor. Nah, di sini kondensor yang saya pegang. Karena untuk kulkas zaman sekarang itu kondensornya besi, teman-teman ya. Jadi besi seperti ini. Kalau misalkan yang lama dia kan menggunakan tembaga, teman-teman. Jadi sulit sekali jika kondensor itu bocor, teman-teman. Tapi kalau sekarang itu tipis ya bahannya tipis, mudah bocor juga, teman-teman. Mungkin ini nanti kita akan coba ganti kondensor yang baru teman-teman ya. Oke, bagaimana cara memperbaikinya nanti kalian bisa simak video ini. Oke, jadi sebelum kita mengganti kondensor, di sini kita alangkah baiknya kita harus flushing di bagian evaporator ataupun di bagian freezernya ya. Nah, di sini untuk cara memasukkan metil ke dalam evaporator, di sini di bagian pipa kapiler di sini saya lepas, saya copot teman-teman ya. Tapi usahakan masih nggak buntu ya, pipa kapilernya nggak buntu. Jadi ini saya lepas di bagian pipa kapiler dari filter. Kemudian di sini yang lainnya kita nggak usah potong teman-teman, masih bawaan ya, masih bawaan, nggak perlu kita potong, hanya kita melepas di bagian pipa kapilernya. Kemudian di sini kita bisa hidupkan ya. Setelah hidup, di sini kita siapkan Tauson ataupun metil ya. Kalian bisa masukkan setengahnya ataupun full satu metil ini boleh, tergantung kalian semua teman-teman ya. Dan ini posisi hidup. Jadi Tauson ini ataupun metil ini kita masukkan lewat pipa kapiler yang udah kita lepas tadi teman-teman. Nah, kita masukkan seperti itu. Tapi di sini saya akan coba menggunakan tutup filter ya. Nanti kalau misalkan kita masukkan takutnya ada kotoran. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini dalam posisi hidup, kulkas hidup, mesin kompresor hidup. Di sini kita masukkan metil ke bagian pipa kapiler menuju ke evaporator ya. Nah, di sini kalian bisa ulangi beberapa kali atau kalian bisa masukkan metil sepenuhnya ataupun setengahnya teman-teman ya. Jadi kalian bisa masukkan. Nah, tujuannya di sini untuk membersihkan oli yang terhambat di bagian evaporator ataupun di bagian freezernya teman-teman ya, supaya nanti bersih dan proses pembekuannya itu lebih cepat teman-teman. Oke. Jadi setelah kita masukkan metil ke bagian evaporator ataupun di bagian freezer ya, di sini kita kembalikan lagi ke bagian filter. Jadi di filter di sini nggak perlu kita ganti terlebih dahulu,
karena ini buat flashing aja teman-teman ya. Kecuali filternya udah kotor, baru kita ganti kondensor terlebih dahulu. Oke, di sini kita masukkan seperti ini, kita las ulang ya. Setelah kita las ulang, baru kita melakukan pemelasingan. Oke, jadi di sini udah saya las semuanya ya. Nah, kita udah las. Tinggal di bagian pipa yang menuju ke evaporator. Ini pipa yang menuju ke fresher ya. Jadi pipa itu ciri-cirinya gandeng atau bersamaan dengan pipa kapiler. Nah, ini usahakan nggak ada yang bocor teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita potong ya. Kita potong di bagian jalur evaporator ya. Ini pipa. Jadi ini kita potong, baru kita nyalakan kembali untuk melakukan pemelasingan, pembersihan. Oke, kalian bisa simak di sini teman-teman ya. Jadi untuk pemelasingan kadang lama, kadang juga sebentar ya. Jadi kalau misalkan lama ya mungkin saya cut untuk videonya supaya nggak terlalu lama-lama banget teman-teman ya kalian nontonnya. Nah, di sini udah mulai keluar teman-teman ya di bagian oli. Kalian bisa lihat. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini yang keluar oli beserta metil yang tadi udah kita masukkan teman-teman. Oke, jadi di sini kita flashing sampai bersih. Nanti kalau misalkan sudah bersih, baru saatnya kita pemasangan kondensor, teman-teman. Biar kondensornya nggak perlu kita flashing lagi, tinggal kita pasang filternya. Oke, di sini untuk pemelasingan udah selesai ya, udah selesai kita flashing. Di sini oli dari evaporator ataupun dari fresher di sini udah nggak ada lagi ya yang keluar, artinya bersih nih teman-teman. Nggak ada suara gemericik air, hanya ada suara desis di bagian evaporator teman-teman. Tapi kalau misalkan sulit, tinggal kalian buka aja, tinggal kalian balik untuk di bagian evaporatornya teman-teman ya. Lalu kemudian setelah bersih baru pemasangan kondensor dan selanjutnya pemasangan filter yang baru supaya tidak terjadi kebuntuan teman-teman. Oke, jadi di sini untuk pemasangan kondensor di sini udah saya pasang ya untuk pemasangan, dan di sini memang sengaja tidak saya record karena semuanya udah pasti bisa untuk pemasangan kondensor ya. Oke, jadi selanjutnya di sini kita potong untuk di bagian filter ya. Filter lama kita potong, kita ganti untuk filter yang baru nih teman-teman. Nah, di sini udah kita potong ya. Kalau misalkan kita masih pakai filter yang lama, tinggal kita sambung aja seperti ini. Tapi resikonya nanti takutnya buntu teman-teman. Jadi makanya kita ganti filter yang baru. Dan untuk pemasangan di sini mulai dari bawah saya teman-teman ya. Dari bawah, jalur dari bawah menuju ke atas, baru ini keluarnya menuju ke filter yang baru. Nanti kita pasang teman-teman. Oke, jadi di sini kita pasang filter yang baru. Oke, jadi di sini udah saya pasang untuk filter yang baru, sudah saya las. Kemudian kita bisa cek ya apakah pengelasan kita terjadi kebocoran atau tidak, tapi usahakan nggak ada yang bocor teman-teman. Kalau misalkan bocor ya nanti freonnya habis kembali dan kulkas menjadi tidak dingin teman-teman ya. Oke, di sini udah pemasangan, tinggal kita lihat apakah pengelasan kita buntu atau tidak. Tinggal kita tutup aja seperti ini. Nah, ini masih keluar ya, artinya nggak ada yang buntu di bagian jalur pipa kapiler. Nah, artinya aman. Nah, setelah aman seperti ini, tinggal kalian pasang lagi, kalian las lagi ya di bagian jalur pipanya teman-teman ya. Nanti selanjutnya kita melakukan pemakuman baru pengisian freon. Oke, jadi di sini udah saya las. Selanjutnya di sini proses pemakuman, teman-teman. Jadi untuk proses pemakuman di sini udah berjalan. Kemudian di sini ya, bagi teman-teman semua yang masih pemula, di sini kalau misalkan kalian ragu terjadinya kebuntuan, kalian bisa tambahkan metil, teman-teman. Jadi tambahkan metil tapi dalam posisi filter miring. Nah, ini proses pemakuman sudah berjalan teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita tunggu pengisian freon. Nah, di sini udah saya isi freonnya teman-teman ya. Ini sudah saya isi freonnya untuk pengisian freon kisaran 14 PSI teman-teman ya. Jadi mentok di 15 PSI. Dan ini kalian bisa tunggu ya apakah di bagian fresher, di bagian evaporator udah
rata atau belum. Kalau misalkan udah rata, nggak perlu kalian tambahkan lagi teman-teman. Kemudian di sini untuk di bagian kondensor dan juga filter di sini juga sudah hangat teman-teman ya. Jadi ini nggak perlu kalian tambahkan lagi, nanti tunggu sekitaran 10 menit baru kalian lihat di bagian evaporatornya. Oke, jadi di sini saya isi di sekitaran 13 PSI teman-teman ya, 13 PSI karena untuk posisi kulkas sudah dingin semuanya ya, di bagian filter dan juga di bagian kondensor udah panas teman-teman. Nah, di bagian filter di sini udah hangat ataupun panas, tinggal kita lihat hasilnya. Oke, jadi sekarang kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya. Ini udah ngembun. Artinya sudah dingin ya di bagian evaporator. Ini udah ada pengembunan bunga es ya, udah rata semuanya sampai bawah, sampai semuanya di jalur. Jadi di sini nggak perlu kalian tambahkan lagi yang namanya freon teman-teman. Meskipun sudah di bawah 10 PSI, kalian diamkan aja, kalian sudah cukupi, udah ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk masalah atau cara mengatasi atau cara memperbaiki kulkas Polytron satu pintu yang lampunya menyala, kompresor hidup, tapi kulkasnya nggak dingin teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.